Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 091058022141. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sidinteng Rempang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Jadi yang pertama itu yaitu nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik, yaitu yang pertama kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Yang kedua, kepedulian. Menurut Sugono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Kemudian yang ketiga, kemandirian. Hal ini penting untuk masa depannya di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sebab, tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri atau mengatur dirinya sendiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Kemudian yang keempat, kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Kemudian yang kelima, tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, dan diperkarakan. Kemudian yang keenam, kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekadam, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, dan daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Kemudian yang ketujuh, sederhana. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalani hubungan antara sesama mahasiswa, karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap yang negatif lainnya. Kemudian yang kedelapan, percaya diri. Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus-menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Kemudian yang kesembilan, keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya, agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Selanjutnya, prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Kemudian yang kedua, transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Kemudian yang ketiga, kewajaran. Prinsip Paimas atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam pengangguran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal yang penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Kemudian yang keempat, kebijakan. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan.
Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kemudian yang kelima, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.